Hai, ketemu lagi dengan mata pelajaran kimia pada hari ini. Oke, ketemu lagi dengan mata pelajaran kimia. Hari ini membahas kelarutan dan hasil. Bagaimana materi ini? Ikuti terus dan simak dengan seksama materi kelarutan dan hasil kali kelarutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang saya sayangi dan saya banggakan, insya Allah ini Bapak akan menyampaikan materi tentang kelarutan dan hasil kali kelarutan sebagai materi terakhir yang digunakan untuk ujian penilaian akhir tahun 2021 ini. Untuk itu perhatikan materi kelarutan dan hasil kali kelarutan yang akan kita sampaikan pada hari ini. Oke, sekarang perhatikan anak-anakku. Saya akan menyampaikan materi tentang kelarutan dan hasil kali kelarutan. Kelarutan dan hasil kali kelarutan. Nah, peta konsep yang akan kita pelajari anak-anakku ada beberapa subbagian. Yang pertama adalah kelarutan itu sendiri, kemudian hasil kali kelarutan, hubungan kelarutan dan hasil kali kelarutan, pengaruh ion sejenis, pengaruh pH nanti bisa kita gabung sama dengan pengaruh ion sejenis, dan perkiraan endapan. Baik, kita masuk di pengertian kelarutan. Kelarutan atau solubility adalah jumlah maksimum suatu zat yang dapat larut dalam suatu pelarut. Nah, itu namanya kelarutan. Sehingga kalau jumlah zat yang terlarut melebihi jumlah maksimum, maka akan terjadi endapan. Nah, itu pengertian kelarutan. Nah, satuan kelarutan umumnya dinyatakan sebagai gram per liter atau mol per liter yang lebih dikenal dengan molaritas. Itu satuan yang digunakan untuk menyatakan kelarutan sebuah kelarutan. Contoh, kelarutan AgCl dalam air adalah 1,3 kali 10⁻⁻² molar atau mol per liter. Contoh yang kedua, kelarutan AgCl dalam larutan NaCl 0,1 molar adalah 1,7 kali 10⁻⁻10 molar. Ini contoh penulisan tentang kelarutan. Faktor apa saja yang mempengaruhi kelarutan? Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kelarutan itu sendiri. Yang pertama adalah jenis pelarut. Yang sudah pernah kita pelajari, yang sudah pernah kalian pelajari, bahwa pelarut ada dua, pelarut polar dan non-polar. Maka faktor yang mempengaruhi kelarutan yang pertama adalah jenis pelarutnya. Senyawa polar atau senyawa yang mempunyai kutub muatan atau istilahnya dipol. Jadi senyawa itu ada dipol positif dan dipol negatifnya, maka akan mudah larut dalam senyawa yang polar juga. Misalnya gula, NaCl, alkohol, dan semua asam merupakan senyawa polar. Maka dia mudah larut di dalam air. Karena air juga bersifat polar. Karena terkutub. Yang kedua, senyawa non-polar akan mudah larut dalam senyawa non-polar juga. Misalnya lemak mudah larut dalam minyak karena sama-sama non-polar. Senyawa non-polar umumnya tidak larut dalam senyawa polar. Misalnya NaCl tidak larut dalam minyak tanah. NaCl itu senyawanya polar, sedangkan minyak tanah itu non-polar. Maka tidak akan terjadi larutan. Tidak bisa larut NaCl di dalam minyak tanah. Faktor yang kedua adalah suhu. Nah, kelarutan zat padat dalam air semakin tinggi bila suhunya dinaikkan.
Ini sederhana aja anak-anakku memahaminya. Contoh, orang membuat teh manis. Air yang digunakan adalah air panas. Mengapa? Ya, agar kelarutan gula di dalam air itu semakin tinggi, semakin mudah larut. Tapi kalau airnya dingin, ya gula ini akan sukar larut. Nah, mengapa bisa terjadi seperti itu? Karena dengan adanya panas atau kalor, itu mengakibatkan semakin renggangnya jarak antara molekul zat padat tersebut. Merenggangnya jarak antara molekul zat padat menjadikan kekuatan gaya antar molekul menjadi lemah. Jaraknya semakin jauh, nah, otomatis ikatannya semakin lemah. Sehingga mudah terlepas oleh gaya tarik menarik molekul-molekul air. Paham ya? Jadi kalau ada suhunya tinggi, otomatis jarak antar molekul zat padatnya antar gula, kalau gula ya antar gula itu sendiri itu menjadi renggang, menjadi jauh, sehingga mudah ditarik, mudah dilepas oleh molekul air. Jadi yang mempengaruhi yang kedua adalah suhu. Lanjut, hasil kali kelarutan. Nah, hasil kali kelarutan atau KSP adalah hasil kali ion-ion dalam larutan pada keadaan jenuh dipangkatkan koefisien. Ingat, hasil kali ion-ion. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Berarti ionnya yang digunakan, yang dipangkatkan dengan koefisien. Kita ambil contoh AgCl. AgCl di dalam larutan akan mengion menjadi Ag plus dan Cl min. Dan koefisien yang dimiliki Ag1, Cl min-nya juga 1. Maka harga KSP-nya adalah konsentrasi Ag plus, ingat konsentrasi Ag plus kali konsentrasi Cl min. Ini untuk mencari hasil kali kelarutan. Contoh lagi, perak sulfat Ag2SO4 akan terionisasi menjadi 2Ag plus SO4 2 min atau SO4 min 2. Nah, kalau kita perhatikan Ag plus itu koefisiennya 2, SO4 min 2 koefisiennya 1. Maka harga KSP-nya adalah Ag plus konsentrasi Ag plus dipangkatkan dengan koefisiennya pangkat 2 kali konsentrasi SO4 2 min. Paham ya? Jadi KSP adalah hasil kali ion-ion yang dipangkatkan dengan koefisien. Koefisiennya menjadi pangkat. Ini KSP. Bagaimana hubungan kelarutan atau solubility S dengan hasil kali kelarutan atau KSP? Kita perhatikan contohnya ini. Nah, AB ketika mengion menjadi AB plus, A plus dan B min, kalau kita misalkan kelarutan atau S-nya AB itu S, maka pada saat itu konsentrasi atau konsentrasi A-nya S, konsentrasi B-nya juga S. Maka KSP sama dengan konsentrasi A plus ini koefisien A kali konsentrasi B min. Sehingga KSP sama dengan S kuadrat. S atau S sama dengan akar KSP. Ini hubungan antara kelarutan dan hasil kali kelarutan. Contoh yang kedua. A2B terionisasi menjadi 2A plus B2 min. 2A plus B2 min. Kalau misalkan, nah, kelarutan A2B itu S, maka pada saat itu 2A plus adalah 2S. B2 plusnya S. Harga KSP-nya, konsentrasi A plus pangkat 2, konsentrasi B min pangkat 1. Kita masukkan KSP sama dengan 2S pangkat 2, S, sehingga menjadi KSP sama dengan 4S pangkat 2 kali S,
atau KSP sama dengan 4S pangkat 3. Sehingga bisa ditulis hubungannya S dengan KSP adalah akar pangkat 3 KSP dibagi 4. KSP-nya dibagi 4 adalah akarnya akar pangkat 3. Begitu seterusnya. Yang terpenting anak-anakku, kalian bisa menuliskan ini. Oh, kalau ini S berarti ini 2S. Nah, terus yang kedua, KSP ya, perkalian ion-ion yang dipangkatkan dengan koefisien. Itu yang perlu difahami. Nah, contoh soal. Jika diketahui ketetapan hasil kali kelarutan AgCl dalam air adalah 1,6 kali 10 pangkat min 10, maka banyaknya AgCl yang dapat larut dalam air atau kelarutan AgCl adalah, nah, oke, baik, kita perhatikan. Nah, diketahui KSP, hasil kali kelarutan, tetapan hasil kali kelarutan atau KSP 1,6 kali 10 pangkat min 10. Yang ditanyakan adalah S, kelarutannya AgCl berapa sih? Ya, kita hitung. Nah, AgCl, kan? Ag plus plus Cl min. Kalau AgCl-nya S, maka Ag plusnya S, Cl min-nya juga S. KSP sama dengan konsentrasi Ag plus kali konsentrasi Cl min. KSP-nya 1,6 kali 10 pangkat min 10, SS. Nah, 1,6 kali 10 pangkat min 10 sama dengan S kuadrat. Nah, sehingga S sama dengan akar kali 1,6 kali 10 pangkat min 10, hasilnya adalah 1,26 kali 10 pangkat min 5. Saya pahami ya, caranya ini untuk menentukan hubungan kelarutan dan hasil kali kelarutan. Kalau KSP-nya ketemu, S-nya ketemu. Nah, kalau S-nya ada, KSP-nya juga bisa ketemu. Baik. Jadi kelarutan AgCl dalam air adalah 1,26 kali 10 pangkat min 5 mol per liter atau 1,26 kali 10 pangkat min 5 molar. M besar, molaritas. Nah, sekarang lanjut sesuai dengan peta konsep tadi. Yang kedua adalah pengaruh ion senama atau ion sejenis. Yang perlu diperhatikan ada empat hal yang perlu diperhatikan adanya pengaruh ion sejenis ini. Yang pertama, konsentrasi ion senama sangat berpengaruh pada sifat kelarutan suatu zat. Yang kedua, penambahan ion senama bisa mengurangi kelarutan suatu zat. Jadi jika ada ion yang sama di dalam larutan, itu akan mengurangi kelarutannya. Contoh, MgCl2 saya larutkan dalam NaCl. Berarti kan ada ion yang sama, yaitu Cl. Nah, ini sangat berpengaruh. Ya, nanti kita bahas contoh berikutnya. Catatan yang ketiga yang perlu dipahami, semakin banyak ion senama di dalam larutan, zat-zat terlarut semakin sulit untuk larut. Yang keempat, pasti akan muncul banyak endapan. Ya, itu yang perlu diperhatikan. Contoh sekarang, diperhatikan. Jika diketahui tetapan hasil kelarutan AgCl dalam air sama seperti contoh yang di atas, cuman AgCl ini saya larutkan di dalam NaCl 0,1 molar. Diperhatikan, NaCl 0,1 molar. Tidak dalam air, tetapi di dalam NaCl 0,1 molar. Baik, kita perhatikan sekarang. Nah, AgCl di dalam ion akan mengion menjadi Ag plus plus Cl min. Gitu ya. Nah, kalau AgCl-nya S, berarti Ag plusnya Ag plusnya juga S. Kemudian Cl-nya juga S. Nah, AgCl ini dilarutkan dalam NaCl, di mana NaCl juga mengion karena garam menjadi Na plus dan Cl min.
Kalau NaCl-nya ini, berarti kan NaCl-nya 0,1 molar, berarti kan, nah ini 0,1 molar sesuai dengan yang ada di soal. Nah, maka Na plusnya berapa? Iya, 0,1 molar. Cl-nya berapa? Sama, 0,1 molar karena koefisiennya sama. Oke. Nah, AgCl dilarutkan dalam larutan NaCl, berarti ada ion yang sama. Apa ion yang sama? Adalah Cl-nya. Perhatikan, Cl-nya sama. Nah, Cl-nya sama. Lah bagaimana mencari kelarutannya? Berapa banyaknya AgCl yang larut? Ya, kita hitung. Nah, kalau kita perhatikan dari sini, maka di dalam larutan terdapat Ag plus S. Benar ya? Cl- ada S dan 0,1. Bisa dipahami? Karena ada ion senama. Nah, Cl-nya sama, Cl- yang ada di dalam larutan berarti ada yang dari S, ada yang dari 0,1. Oke. Nah, karena S ini sangat kecil, kelarutannya itu sangat kecil, 10 pangkat min ini ya, 10 pangkat min berarti sangat kecil sekali, maka Cl-nya sama dengan 0,1. Atau Cl-nya hanya berasal dari pelarutnya. 0,1 ini. KSP Ag plus kali Cl min. Nah, biasa ya. KSP-nya sekian, S-nya Ag plus-nya adalah S ini, Cl min-nya 0,1. Kenapa? S-nya ini dianggap kecil. Penambahannya 0,1 dibanding tambahkan S sangat kecil. Sehingga diperoleh S sama dengan 1,6 kali 10 pangkat min 10 dibagi 0,1 sama dengan 1,6 kali 10 pangkat min 9. Ya. Nah, artinya apa? Sangat kecil dibandingkan yang tadi. Kelarutannya sangat kecil. Jadi kelarutan AgCl-nya adalah 1,6 kali 10 pangkat min 9. Terjadi penurunan kelarutan. Ya. Nah, ini cara mencari banyaknya zat terlarut di dalam pelarut yang memiliki jenis ion yang sama. Oke, baik, kita lanjut. Nah, tujuan yang ketiga, yang terakhir adalah memperkirakan terjadinya endapan. Dengan adanya KSP ini, kita bisa memperkirakan, oh kalau larutan A dicampur dengan larutan B akan terjadi endapan. Larutan A dicampur dengan B, oh akan mengendap. Larutan A dicampur dengan larutan B tidak mengendap. Itu dari perkiraan, dari perhitungan kita di dalam kelarutan dan hasil kanik larutan. Contoh, walaupun AgCl merupakan zat yang sukar larut atau mudah membentuk endapan, namun campuran Ag plus dari AgNO3 dan Cl- dari HCl tidak selalu menghasilkan endapan putih AgCl. Jadi AgCl itu prinsipnya itu gampang mendap, harusnya mudah mengendap. Tapi belum tentu ketika kita membuat AgCl dari melarutkan AgNO3, dilarutkan dalam HCl, kan jadi AgCl. Nah ini belum tentu mengendap. Maka ada 3 poin yang perlu diperhatikan. Hasil yang mungkin terjadi dari percampuran itu adalah A, belum mengendap. Mengapa belum mengendap? Karena perkalian ionnya Ag plus dan perkalian dengan ion Cl-nya lebih kecil dari KSP AgCl. Istilah yang kedua adalah tepat jenuh akan atau mulai akan mengendap. Tepat akan mengendap. Tapi belum mengendap. Itu terjadi jika perkalian ion Ag plus dan ion Cl-nya sama dengan KSP. Jadi setelah kita mengalihkan konsentrasi Ag plus-nya sekian, konsentrasi ion Cl-nya sekian, kok dikalikan ternyata sama dengan KSP-nya, nah, maka larutan itu tepat jenuh. Yang ketiga adalah telah mengendap. Artinya apa? Perkalian Ag plus dan Cl- itu lebih besar dari KSP AgCl. Nah, perkalian Ag plus dan Cl- itu dinamakan QSP atau hitungan kelarutan kita.
Kalau hitungan kelarutan kita kok lebih kecil dengan KSP, ya berarti belum mengendap. Kalau sama dengan KSP, ya berarti akan mengendap, belum mengendap, tepat jenuh akan mengendap. Kalau lebih besar dari KSP, berarti akan terjadi endapan. Nah, kita ambil contoh anak-anakku, contohnya ini, contoh kasusnya. Nah, kita disuruh memperkirakan apakah campuran antara AgNO3 dan CaCl2 itu akan terjadi endapan AgCl. Itu kita suruh menghitung. Di mana harga KSP AgCl, ini sudah resmi nih anak-anakku, harga KSP ini sudah melalui penelitian, besarnya 1,8 kali 10 pangkat min 10. Baik. Nah, diperhatikan cara pengerjaannya. Diketahui 100 ml AgNO3 4 kali 10 min 3 molar. Ini ya, 100 ml AgNO3 4 kali 10 min 3 molar. Ini harus jadikan milimol. Kenapa? Pencampuran. Ingat, pokoknya setiap larutan dicampurkan harus dirubah dalam mol atau milimol. Karena ini mili ya, berarti di sini milimol. Kalau volumenya ini saya rubah menjadi menjadi liter, berarti di sini mol saja. Paham ya? Karena tidak saya rubah, tetap 100 mili, maka di sini hasilnya milimol. CaCl juga demikian. 400 CaCl2, 2,5 min 3, kita jadikan milimol. Jadinya sekian. Kemudian ditanya, apakah terjadi endapan? Ya, kita hitung. Yang perlu diperhatikan ini, KSP-nya 1,8 kali 10 pangkat min 10. Oke ya. Nah, ini. AgNO3 ini 4 kali 10 pangkat min 1. Maka Ag plusnya 4 kali 10 pangkat min 1, NO3-nya min 4 kali 10 pangkat min 1. Mengapa sama? Karena koefisiennya sama. Oke, good. Yang kedua, CaCl2 mengiam menjadi Ca2 plus dan 2Cl min. Maka ketika CaCl2-nya 1 kali 10 pangkat min 1, ya, ketika CaCl2-nya 1 kali 10 pangkat min 1, maka Ca2 plusnya adalah 1 kali 10 pangkat min 1, dan 2Cl-nya adalah 2 kali 10 pangkat min 1. Karena dikalikan koefisiennya 2. Oke. Nah, baru kita hitung KSP-nya. Oke, kita hitung konsentrasi Ag plusnya dulu. Ag plusnya tadi, bentar. Nah, Ag plusnya adalah 4 kali 10 pangkat min 1, ya kan? Ingat-ingat. Cl-nya 2 kali 10 pangkat min 1. Oke. Oke, kita perhatikan sekarang konsentrasi Ag plusnya 4 kali 10 pangkat min 1 per 500. 500 itu apa? 500 adalah volume total. 100 ml-nya AgCl, AgNO3, yang tadi ya, kita perhatikan sebentar. Oke. Nah ini, volume totalnya 500. Nah, jadi 500 tadi dari sini, dari volume total ini. Ya. Nah, oke. Sehingga konsentrasi Ag plusnya adalah 4 kali 10 min 1 per 500 sama dengan 8 kali 10 min 4. Kemudian Cl-nya 2 kali 10 min 1 per 500 sama dengan 4 kali 10 pangkat min 4. Ingat ya, 500 adalah volume total. Volume total dari AgNO3 dan apa tadi? CaCl2 atau apa. Nah, itu ya. Nah, itu sekarang KSP adalah Ag plus kali Cl min pangkat 2. Mengapa pangkat 2? Karena AgCl pangkatnya 2, GCl2. Oke, perhatikan sebentar. Nah, ini. Cl-nya adalah 2 pangkat 2 Cl min, 2 kali 10 pangkat min 1. Oke. Oke, kita lanjut. Maaf, ada kekeliruan anak-anakku. Ini pangkatnya tidak ada ya. Pangkatnya ini tidak ada ini. Bentar, kita hapusnya dulu. Oke, jadi KSP AgCl adalah Ag plus kali konsentrasi Cl min. Pangkatnya ini tidak ada. Oke ya, Ag plusnya 8 kali 10 pangkat min 4, Cl-nya adalah 4 kali 10 pangkat min 4. Sehingga Ag-nya 32 kali 10 pangkat min 8, 3,2 kali 10 pangkat min 6.
Nah, kalau kita bandingkan dengan KSP, harga KSP yang kita hitung ini lebih besar dari KSP, maka akan terjadi endapan. Sayang ya, sebentar. Ini tak betulkan dulu. Oke. Ini saya hapusnya saja ini. Nah, oke ya. Jadi KSP adalah Ag plus Cl min. Karena AgCl itu ionnya adalah Ag plus dan Cl min. Maka rumus KSP sama dengan konsentrasi Ag plus kali konsentrasi Cl min. Ya, kita masukkan Ag plusnya, kita masukkan Cl minnya, hasilnya 3,2 kali 10 pangkat 6. Oke ya, 3 kali 10 pangkat min 6. Nah, sekarang diperhatikan. Nah ini. Nah, KSP-nya ternyata 1,8 kali 10 pangkat minus 10. Sementara KSP kita adalah 3,2 kali 10 pangkat minus 6. Berarti hitungan kita lebih besar daripada KSP. Maka akan terjadi endapan. Nah, bisa dipahami ya? Jadi endapan. Oke. Baik, nanti bisa dipelajari. Kalau ada pertanyaan, bisa langsung tanyakan. Demikian, terima kasih. Semoga ada manfaatnya. Saya stop dulu. Demikian anak-anakku, materi kelarutan dan hasil kali kelarutan bisa kalian pelajari, bisa kalian baca RKS, sehingga nanti saat PAT, ingat penilaian akhir tahun materinya adalah koloid dan kelarutan dan hasil kali kelarutan. Demikian, ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana materi kali ini? Mudah bukan? Semoga kalian bisa menerima materi ini dengan baik dan sampai ketemu di lain waktu dan materi yang lain. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.